Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran wa basyiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah alladzi ba'atsahu bil haqq basyiran wa nadhira. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa kita selalu bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Insya Allah pada hari ini untuk anak-anak kelas 12 kita akan belajar tentang perintah sholat tahajud. Kita akan mengetahui surat apa yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud serta fadilah atau keutamaan melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam. Untuk anak-anak kelas 12 bisa memperhatikan dengan seksama materi yang akan Ustadz sampaikan pada slide PowerPoint yang akan Ustadz paparkan setelah ini. Kelas 12 bisa menyimak dan memperhatikan, nanti akan Ustadz jelaskan apa itu sholat tahajud, kemudian bagaimana tata caranya, serta kapan waktu melaksanakannya, dan apa keutamaan atau fadilah jika kita melaksanakannya. Oke, tolong diperhatikan ya. Oke, mungkin ada yang belum tahu apa itu sholat tahajud, atau mungkin ada yang sudah tahu. Jadi, sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Jadi sholat tahajud itu merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Mengerjakannya di sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Jadi dalam sholat malam itu ada dua, qiyamul lail dan sholat tahajud. Untuk qiyamul lail itu tidak diwajibkan untuk tidur terlebih dahulu. Contohnya apa? Seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat istikharah, sholat hajat, dan lain sebagainya. Maka untuk qiyamul lail sendiri itu merupakan sholat yang tidak diwajibkan untuk tidur. Sedangkan sholat tahajud itu tidak termasuk dari qiyamul lail. Jadi seseorang bisa dikatakan melaksanakan sholat tahajud jika dia sudah terbangun dari tidur. Jadi bisa kita garis bawahi bahwasanya sholat tahajud itu dilaksanakannya harus dengan tidur terlebih dahulu. Ya, nanti untuk tata caranya, kemudian waktunya kapan, untuk lebih tepatnya akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita harus mengetahui apa dalil atau sebuah landasan dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Ada banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan, namun hari ini kita akan belajar dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ini salah satu dalil dari beberapa dalil Al-Quran yang memerintahkan umat Muslim atau bahkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi ayat ini memerintahkan Rasulullah dan kaum Muslim agar bangun dari malam hari dan mengerjakan sholat tahajud. Kemudian ayat tersebut merupakan ayat yang pertama kali memerintahkan Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam sebagai tambahan atas sholat wajib. Ya, jadi sholat tahajud itu dijadikan sebagai sholat malam atau sholat tambahan setelah sholat wajib. Ada dalil tambahan dalam sebuah hadis menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ma afdhalus sholat pada sholat maktubah.
Wahai Rasulullah, apa sholat yang paling utama setelah sholat fardu 5 waktu tersebut? Kemudian Rasulullah menjawab, sholat tahajud. Jadi di sini seperti yang Ustaz sudah jelaskan tadi, ya, sholat tahajud itu merupakan sholat sunnah yang memiliki kedudukan paling tinggi daripada sholat sunnah yang lainnya. Karena Rasulullah pun menyatakan bahwasanya sholat tahajud itu merupakan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Ya, kemudian ada kata maqamah mahmudan pada kata terakhir ayat tersebut. Diartikan apa? Dalam beberapa hadis atau para mufassir menyatakan bahwasanya adalah sebagai syafaat Rasulullah. Kata maqamah mahmudah itu Allah memberikan kita tempat yang terpuji serta menjadikan sholat tahajud itu sebagai syafaat Rasulullah. Syafaat itu apa, Ustaz? Syafaat adalah sebagai nilai tambahan amal perbaikan jika amal kebaikan nanti di hari kiamat ketika kita dihitung tidak bisa memenuhi, maka Rasulullah bisa memberikan kita sebuah syafaat pertolongan agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu termasuk keutamaan melaksanakan sholat tahajud. Oke, kemudian kapan itu waktu sholat tahajud, Ustaz? Ya, mungkin kita masih bingung nih, sepertiga malam itu jam berapa? Kemudian tepatnya jam berapa? Kita akan bahas ya. Jadi dari beberapa buku yang memberikan sebuah pengertian atau tata cara sholat tahajud itu banyak mengeluarkan waktu-waktunya. Jadi waktunya sepertiga malam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sepertiga pertama atau sepertiga malam awal. Jam berapa? Yaitu dari pukul 7 atau setelah Isya sampai pukul 10. Ini saatnya yang utama untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi kita boleh melaksanakan sholat tahajud itu setelah Isya, namun harus digarisbawahi kita harus tidur terlebih dahulu. Nah, yang kedua, sepertiga kedua atau sepertiga tengah, pertengahan. Jadi jam berapa? Yaitu dari pukul 10 sampai jam 1. Ini saat yang paling utama. Jadi melaksanakan sholat tahajud juga bisa dari jam 10 sampai jam 11 karena ini juga adalah waktu yang utama, yang paling utama. Nah, yang terakhir di sepertiga ketiga atau sepertiga akhir dalam sepertiga malam. Itu jam berapa, Ustaz? Jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh. Ini adalah saat yang paling utama. Nah, kemudian untuk melaksanakannya itu pada intinya adalah boleh dari setelah Isya sampai sebelum waktu subuh. Untuk yang paling utama kita bisa mengambil. Berarti jam berapa? Dari jam 10 sampai sebelum waktu subuh. Ya, jadi ini adalah jam-jamnya sepertiga malam kita boleh melaksanakan sholat tahajud. Kita bisa memilih jam berapa. Yang penting kita sudah tahu tepatnya jam berapa, utamanya jam berapa kita boleh melaksanakannya. Yang penting dari setelah Isya sampai sebelum waktu subuh. Kemudian bagaimana tata cara melaksanakan sholat tahajud? Nah, jadi melaksanakannya itu seperti sholat sunnah atau sholat wajib pada umumnya atau seperti yang kita laksanakan dalam sehari-hari. Oke, kalau saya jelaskan, yang pertama baca niat sholat tahajud, lanjutkan dengan melakukan takbiratul ihram, yang membaca Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Jadi niat tidak ada ketentuan khusus bagaimana doa niat, namun kita bisa membaca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita takbiratul ihram. Nah, yang kedua, membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah dan membaca surat-surat pendek Al-Quran seperti An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq atau surat pendek apa saja dalam Al-Quran.
Nah, yang ketiga, lakukan langkah-langkah sholat pada umumnya seperti rukuk dan sujud yang lalu rakaat kemudian atau rakaat kedua disamakan dengan rakaat yang pertama kecuali doa iftitah. Dan yang terakhir, lakukan tahiyat akhir dan salam. Selanjutnya Anda disunahkan membaca bacaan wirid, tasbih, tahmid, sholawat, istighfar, lalu membaca doa sholat tahajud. Jadi kita bisa melaksanakan doa setelah sholat tahajud itu dengan menambah istighfar, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan lain sebagainya. Serta berdoa juga sangat baik setelah melaksanakan sholat tahajud. Nah, berapa rakaat sholat tahajud itu? Tidak ada batasan melaksanakan sholat tahajud berapa rakaat. Yang penting genap. Minimal berapa? 2. Berarti bagaimana? Boleh kita melaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10, dan seterusnya. Karena tidak ada batasan melaksanakan sholat tahajud, yang penting adalah jumlahnya genap. Nah, kemudian pada surat Al-Isra ayat 80, di sini Allah memberikan kita sebuah doa tambahan agar kita merasa aman dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang artinya apa? Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Rasulullah SAW agar mengucapkan doa yang terdapat pada ayat tersebut. Doanya apa? Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam semua tempat yang Engkau kehendaki, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai masuknya orang yang benar dalam semua perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya. Dan keluarkan aku dari semua tempat yang Engkau kehendaki, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini adalah sebuah doa tambahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah agar kita laksanakan. Karena Rasulullah pun melaksanakannya ketika melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah mengucapkan doa tersebut. Karena apa? Ketika kita ingin memasuki sebuah kota, sebuah tempat, kita harus berdoa agar apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sebuah perbuatan yang buruk dari orang lain yang kita tidak inginkan. Jadi ini adalah sebuah doa tambahan untuk kita semuanya dalam surat Al-Isra ayat 80. Nah, kemudian kita akan memasuki sebuah keutamaan atau fadilah atau kemuliaan apa yang akan kita dapatkan. Pasti kita akan bertanya-tanya, Ustadz, apa yang akan kita dapatkan jika kita melaksanakan sholat tahajud? Apa pahala yang kita dapatkan? Oke, kita akan membahas satu persatu apa itu kemuliaan-kemuliaan melaksanakan sholat tahajud. Ada beberapa banyak keutamaan ataupun kemuliaan, kita akan membahas sedikit saja. Yang pertama adalah Allah akan menjamin atau mengangkat karir pekerjaan kita di tempat yang terbaik. Ya, jadi itu Allah memberikan kita sebuah jaminan dan mengangkat karir kita, pekerjaan kita, studi kita, belajar kita, semua perbuatan kita akan diberikan tempat yang terbaik. Ya, ini adalah janji Allah. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Jadi kita melaksanakan sebuah aktivitas, kita beribadah, kita belajar, kita bekerja,
itu Allah bimbing kita. Kita diberikan sebuah jalan. Bagaimana kita melaksananya itu dengan mudah. Jadi tidak sulit, pasti ada saja jalannya. Nah yang ketiga, kalau ada kesulitan atau ada masalah, dibimbing langsung supaya keluar dengan lancar. Jadi tidak hanya Allah memberikan kita sebuah kemudahan dalam mengerjakan semua aktivitas kita, tetapi juga ditambah jika dalam melaksanakan aktivitas kita, belajar kita, bekerja kita, ada masalah, ada problem, ada sesuatu yang membuat kita sulit, maka Allah langsung yang akan memberikan jalan keluar supaya lancar. Masya Allah, ini adalah kemuliaan kita melaksanakan sholat tahajud. Yang keempat, kalau sedang bekerja atau kita belajar atau kita melaksanakan semua kegiatan, kemudian kita diganggu, diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan kita, ada yang mau menyungkurkan kita, menyudutkan, atau melakukan perbuatan zalim kepada kita, Allah langsung yang menolong tanpa perantara. Jadi Allah itu memberikan kita rasa aman. Allah itu memberikan kita sebuah tameng. Jika kita ada seseorang yang tidak suka dengan kita, maka Allah akan yang menyingkirkan langsung. Kita akan ditolong oleh Allah. Jadi banyak sekali kemuliaan-kemuliaannya. Lainnya apa? Banyak. Doa-doa kita diijabahi. Kemudian ketika kita bangun di waktu pagi itu sudah terasa segar. Ya, dan jangan lupa sholat tahajud juga sebagai syafaat Rasulullah atau pertolongan Rasulullah nanti untuk hari kiamat. Jika amal kebaikan kita kurang untuk ditimbang, maka Rasulullah yang akan menolong kita. Orang-orang yang sholat tahajud akan ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini saja yang bisa Ustadz sampaikan pelajaran hari ini tentang perintah sholat tahajud. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa ditolong oleh Allah, diberikan solusi yang terbaik, diberikan tempat yang terbaik. Kemudian fadilah keutamaannya kita bisa raih dengan melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai belajar tentang perintah sholat tahajud, juga mengetahui fadilah atau keutamaan melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah semoga ilmu yang sedikit tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa melaksanakan sholat tahajud pada setiap malam agar kita mendapatkan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan terima kasih, syukran hadap ini, astagfirullah, lastu bi'ahsana minkum, lastu bi'khairin minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.